Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, yaitu kelompok 3, yang menerangkan maupun menjelaskan kedatangan orang Barat ke Indonesia. Di awal permulaan abad ke-16, faktor baru dalam permainan kekuatan di bidang ekonomi, politis, dan dalam bidang religius telah masuk ke dalam kawasan Kepulauan Nusantara. Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis untuk pertama kalinya sukses masuk ke dalam wilayah Nusantara pada tahun 1511 yang dibawa pimpinan Alfonso de Albuquerque di kota Malaka yang sudah direbut oleh orang-orang Portugis. Sejak abad ke-15, para bangsa Portugis itu sudah mulai menjelajah pantai barat Afrika dengan armada laut kuat yang mereka miliki. Mereka berkeliling mencari jalan ke laut, yaitu India, yang berarti ke Asia Selatan dan Tenggara. Misi di Maluku sampai tahun 1540-an. Sekitar tahun 1500, daerah Maluku mengalami perubahan-perubahan besar di bidang politis dan agamani. Sebelumnya, seluruh daerah itu menganut agama nenek moyang. Tetapi pada akhir abad ke-15, beberapa raja di pulau-pulau kecil lepas pantai Halmahera memeluk agama baru yang telah dibawa oleh pedagang-pedagang dari Indonesia Barat, yakni agama Islam, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jalilolo. Secara khusus, Sultan-Sultan Ternate berusaha melakukan daerah-daerah lain di Maluku Utara dan di luarnya, sekaligus menyebarkan agama Islam. Orang-orang Portugis segera berlayar terus ke daerah penghasil rempah-rempah yang diperdagangkan di kota tersebut, yaitu ke Maluku. Di sana mereka disambut dengan baik oleh Sultan Ternate. Sultan ini memberi kesempatan membangun benteng di Ternate. Ia mengirim perutusan ke Ternate agar mengadakan hubungan dengan Panglima Portugis di sana dan memohon bantuannya terhadap tetangga yang menyusahkan mereka itu. Utusan-utusan akan mengungkapkan pula keinginan orang-orang Mamuya untuk masuk Kristen. Mereka berangkat ke Ternate dan di sana mereka disambut dengan gembira. Mereka dibawa ke seorang imam yang adalah pendeta orang-orang Portugis di Ternate, dan selama beberapa hari mereka diberi pengajaran agama Kristen, lalu mereka dibaptis. Seorang saudagar Portugis memperkenalkan agamanya kepada orang-orang setempat. Kekuasaan politis merupakan faktor yang mendorong mereka untuk menerima agama baru. Lalu ajas-ajas agama itu diperkenalkan kepada mereka. Mereka diberi tandanya dan dapat nama baru. Simon Vaz yaitu seorang rahib Fransiskan karena kegiatannya yang besar dan karena teladan hidupnya berhasil menarik sejumlah besar orang di Mamuya dan di kampung-kampung lain menjadi Kristen. Panglima-panglima Portugis di Ternate tidak bersaingan antara Raja Ternate dengan Raja-Raja Maluku lainnya ikut berperanan. Sama seperti persaingan antara Portugis dan Spanyol, jemaat-jemaat Kristen karena berada di pihak Portugal sama Ternate banyak yang menderita, dan Simon Vaz terbunuh pada tahun 1536. Pada waktu itu datanglah seorang panglima lain yaitu Antonio Galvao, yaitu dari tahun 1536 sampai tahun 1540. Ialah seorang yang bijaksana dan selama masa pemerintahannya misi mendapat angin kembali. Keadaan di Halmahera Utara dipulihkan hingga beberapa tokoh masyarakat Ternate sendiri masuk Kristen karena tertarik oleh pribadi panglima ini. Dan Panglima Sulawesi Selatan meminta untuk mengirim imam-imam. Untuk sementara waktu di Ternate dibuka suatu sekolah di mana anak-anak Indonesia dan Portugis Kristen pribumi belajar membaca dan menulis dan menghafal katekismus Katolik Roma. Tetapi pada tahun kemudian sekolah ini ditutup
lagi karena baik panglima yang mengganti Galpao maupun pastor di Ternate terlalu sibuk dengan urusan-urusan dagang dan pekerjaan misi di Maluku Utara merosot lagi. Hal ini untuk sebagian disebabkan tindakan penguasa Portugis yang sewenang-wenang terhadap orang-orang Kristen sendiri. Pekerjaan Franciscus Xaverius di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Franciscus Xaverius lahir pada tahun 1506 dan berasal dari keluarga bangsawan atau Spanyol. Xaverius belajar ilmu teologi di Paris. Ia kebetulan menjadi misionaris Asia dan menjadi anggota Serikat Yesus. Perkenalkan, saya Richard Tobing dengan NIM 71-2021-219. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa alasan orang barat datang ke Indonesia. Alasan pertama ialah alasan ekonomi, yang dimana orang barat berusaha mencari jalan langsung ke Asia, lalu menggunakan lalu lintas itu menjadi jalan perdagangan dan mencari kekayaan. Pada masa itu, orang barat datang ke Indonesia atau Nusantara itu mengenai tentang banyaknya kekayaan di Nusantara, terutama dalam hal rempah-rempah, yang dimana pada waktu itu rempah-rempah sangat banyak diminati oleh negara-negara asing, terutama negara-negara yang ada di bagian barat. Negara-negara bagian barat atau orang-orang barat datang ke Indonesia ingin melakukan perdagangan, yang dimana selain melakukan perdagangan mereka ingin mencari kekayaan di Indonesia melalui perdagangan dan adanya rempah-rempah yang banyak di Indonesia. Itu membuat mereka antusias dalam mencari kekayaan. Selain itu, ada alasan politis, yang dimana serangan mereka mungkin dapat dilumpuhkan kalau pendapatan yang diperoleh negara Turki dari perdagangan dapat dihancurkan. Maksudnya ialah pada zaman itu bangsa Turki sedang melancarkan serangan yang dahsyat terhadap negara-negara di Eropa, yang dimana serangan mereka mungkin dapat dilumpuhkan kalau pendapatan yang diperoleh oleh negara Turki dari perdagangan bisa stabil atau bisa meningkat. Nah, yang dimana bangsa Turki melakukan serangan dahsyat kepada negara-negara Eropa. Serangan dahsyat itu bisa dihentikan ketika negara-negara Eropa mampu memperoleh hasil perdagangan yang mereka lakukan bisa baik, sehingga serang-serangan yang dilakukan oleh negara Turki bisa dihancurkan. Alasan yang ketiga ialah alasan agama, yang dimana orang-orang barat mereka merasakan atau mereka ingin bertanggung jawab atas penyiaran agama yang di seberang laut selama abad ke-19. Nah, alasan itu ialah bahwa mereka mesti memiliki tanggung jawab terhadap penyiaran agama, sehingga itu membuat orang-orang barat datang ke Indonesia semangat untuk melakukan penyiaran agama selain melakukan ekonomi dan selain dalam hal politis atau politik. Nah, pimpinan gereja pun senang hati melihat para orang-orang barat atau para misionaris ingin menyiarkan suatu agama, sehingga itu yang membuat para misionaris atau orang-orang barat melakukan penyebaran agama di Indonesia. Ada corak penjajahan seperti Spanyol menjelajah seluruh daerah yang ditemukannya seperti Amerika Selatan, Tengah, dan Filipina. Agama yang terdapat di wilayah jajahan mereka itu ialah agama-agama suku yang tidak sanggup mempertahankan diri terhadap serangan rangkap pasukan tentara misionaris.
Portugis, mereka hanya mendirikan beberapa benteng dengan daerah jajahan yang kecil di sekitarnya, dan pada umumnya menetap di daerah-daerah yang termasuk wilayah negara-negara yang kuat dan yang memeluk agama-agama tinggi seperti Islam, Hindu, Buddha. Mereka melakukan penjajahan pada abad ke-19, yang dimana mereka hanya untuk melakukan monopoli perdagangan mereka, yang dimana mereka ingin menguasai daerah-daerah yang terdapat tanaman-tanaman yang berharga seperti di Maluku dan di Jawa. Mereka melakukan penjajahan itu karena ingin menguasai suatu daerah-daerah yang kaya akan tanaman-tanaman, yang kaya akan rempah-rempah, seperti yang ada di Maluku dan di Jawa. Agama Kristen di Maluku Utara pada tahun 1547 atau akhir abad ke-18. Pada tahun 1547 misi berkembang hingga ke wilayah timur. Akan tetapi pada abad ke-16 gereja Kristen di Maluku banyak yang mengalami pergolakan politis terus-menerus, sedangkan di Maluku Utara pada tahun 1570 titik balik dalam perkembangan gereja. Pada tahun 1547 misi itu berkembang sampai ke wilayah timur. Misi yang dilakukan oleh orang-orang barat berkembang hingga ke wilayah timur. Tetapi pada abad ke-16 gereja Kristen di Maluku banyak sekali mengalami pergolakan politis atau masalah politis terus-menerus. Tetapi di tahun 1570 di Maluku itu merupakan titik balik dalam perkembangan gereja. Jadi pada tahun 1570 di Maluku Utara itu merupakan tahun titik balik dalam perkembangan gereja. Para prajurit Paus, tahun 150-an, suasana misi di Maluku mengalami perubahan. Masuklah suatu unsur baru, yaitu Pate Serikat Yesus atau orang-orang Yesuit, yang membawa serta suasana kontra-reformasi dari Eropa. Kontra-reformasi adalah suatu pembaharuan dalam tubuh Gereja Katolik Roma yang berlangsung sejak tahun 1540. Sikap terhadap pekabaran Injil. VOC mendukung kehidupan gereja pada umumnya dan juga usaha perkabaran Injil pada saat itu, serta kehidupan rohani para pendatang dari Belanda dan jemaat Indonesia yang sudah ada sedapat mungkin diasuh oleh VOC. Namun, company itu hanya dipergunakan untuk penyiaran agama Kristen keluar. Apabila hal itu membawa keuntungan baginya, sebab dengan kekristenannya, maka VOC memperoleh rakyat yang setia di daerah-daerah lain, dan khususnya di daerah Islam. VOC tidak mengusahakan perkabaran Injil karena pendekatannya. Gereja di benteng didukung dan dibiayai dan diawasi oleh pemerintah, tetapi pemerintah tersebut tidak melakukan apapun untuk membawa Injil keluar benteng tersebut. Kesimpulan orang-orang Barat datang ke Indonesia dalam abad yang ke-16 sampai dengan abad yang ke-18. Orang-orang Barat itu berusaha untuk membangun gereja di Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan imperium perdagangan. Orang Katolik Roma menjadi orang pertama kali masuk ke Indonesia dan kemudian disusul oleh orang-orang Protestan. Namun, metode mereka tidak jauh berbeda, seperti gereja dan perkabaran Injil dikelola oleh para negara jajahan, yang membuat mereka menggunakan cara-cara negara tersebut juga. Penggunaan kekuasaan, sikap paternalistis, dan kepentingan-kepentingan politis dan ekonomi didahulukan. Ada juga yang memakai metode-metode lain, namun mereka tidak berhasil mengubah pola yang lazim, yang ternyata dengan pola itu tidak membangun gereja yang hidup di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3. Terima kasih.